Makanya pranamaya kosa ini adalah dimensi halus tapi sangat berperan untuk apapun yang saya pikirkan dipicu sama pranamaya kosa. Jangan mau ke Jakarta dipicu, senang tidak senang, baik buruk, tapi ini masih fisik, murni fisik. Jadi walaupun mau berbuat apa atau apalah, itu berarti penggeraknya tetap pranamaya kosa. Pranamaya kosa. Pranamaya kosa ini kalau bisa kita selaraskan kayak Mas bilang tadi, apa bisa dibilang nafsu boleh. Oh iya. Nafsu boleh. Tambah apa jenis, tambah penasaran lah nih bahasa ini buahnya kan. Jadi dari yang pertama, yang kedua kan itu udah terjelaskan lah. Terus untuk yang dimensi yang ketiga ini kan gimana kan? Apa yang dimensi yang ketiga itu pranamaya kosa. Ya, pranamaya kosa. Jadi pranamaya kosa adalah dimensi yang lebih halus dari manusia, lebih halus dari anamaya kosa, manomaya kosa, dan pranamaya kosa. Ini adalah tubuh, bisa saya istilahkan tubuh energi. Bisa disamakan lagi dengan bahasa lain, tubuh emosi dalam bahasa lain. Tapi masih fisik. Masih fisik. Dan tubuh energi pranamaya kosa adalah penggerak manomaya kosa, penggerak anamaya kosa, penggerak tubuh dan penggerak pikiran, istilah umumnya. Rata-rata apa yang dilakukan tubuh dan pikiran dipengaruhi oleh pranamaya kosa ini. Pendorong. Nah, istilahnya pemicu. Suka tidak suka, senang tidak senang, baik buruk, istilahnya di situ. Jadi pranamaya kosa adalah tubuh energi kita. Dan ketiga ini, anamaya kosa, manomaya kosa, pranamaya kosa, ini adalah murni fisik. Biarpun prana ini lebih halus daripada manomaya kosa atau anamaya kosa tadi. Sebagai contoh, ketika saman marah atau saman seneng, masih dalam fisik ya. Saman langsung bisa sama rasakan. Jadi ketika saman marah, saman menggerakkan tubuh. Misalnya saman marah bisa melempar korek, bisa melempar apapun. Itu pemicunya yang dari prana. Makanya prana adalah tubuh energi kita. Tubuh energi manusia. Lebih halus, tapi ini sangat berperan penting untuk menggerakkan pikiran, badan, dan badan. Istilahnya pranamaya kosa ini adalah penggerak anamaya kosa dan penggerak manomaya kosa. Dengan istilah lain, penggerak tubuh, penggerak pikiran ke arah tertentu. Dan biasanya pelaku spiritual prana ini yang digunakan. Biasanya digunakan ini dalam sebuah acara tertentu atau ritual tertentu atau dalam agama tertentu. Prana inilah jadi alat untuk menstabilkan gitu Mas. Jadi tubuh energi adalah untuk menstabilkan antara raga dan pikiran.
Jadi bisa dilakukan kayak meditasi itu untuk mengumpulkan. Meditasi itu menggunakan prana untuk biar tubuh diam, pikiran diam. Yang digunakan adalah prana. Jadi dimensi manusia yang nomor 3. Dimensi fisik sebenarnya ini adalah satu kesatuan, Mas. Tapi istilahnya kalau dipilah ada kategori Anamaya Kosa, Manomaya Kosa, dan Pranamaya Kosa. Tapi ketika ini semua adalah murni fisik. Jadi tetap satu kesatuan lah. Satu kesatuan. Untuk nek bahasanya untuk menstabilkan. Jadi apapun gerak tubuh, apapun gerak pikiran ditentukan oleh Pranamaya Kosa itu tadi. Makanya dalam spiritual apapun, laku apapun, gerakan apapun sebenarnya adalah menggunakan energi ini untuk menyelaraskan raga dan pikiran. Makanya Pranamaya Kosa ini adalah dimensi halus tapi sangat berperan untuk apapun yang sama pikirkan dipicu sama Pranamaya Kosa. Sama mau ke Jakarta dipicu, senang tidak senang, baik buruk, tapi ini masih fisik, murni fisik. Jadi walaupun mau berbuat apa atau apalah, itu berarti penggeraknya tetap Pranamaya Kosa. Pranamaya Kosa. Pranamaya Kosa ini kalau bisa kita selaraskan kayak Mas bilang tadi, apa bisa dibilang nafsu boleh. Oh iya. Nafsu boleh kan itu. Tapi sebenarnya kalau esensi sebenarnya bukan nafsu. Cuman untuk lebih mudahnya dipahami, Pranamaya Kosa identik dengan nafsu, keinginan yang terdalam, energi untuk melakukan sesuatu lah. Kenapa? Ketika sama ini melakukan ritual apapun, melakukan apapun, membutuhkan pemicu. Nah, pemicu ini adalah Pranamaya Kosa atau hasrat, keinginan. Jadi kalau saya bisa memahami dari omongannya Mas itu tadi, jadi pemicu itu gak harus dari luar. Enggak. Jadi tetap manusianya itu sendiri. Ya. Makanya 90% manusia ini, 90% yang dialami di dalam kehidupan nyata kita ini, kita selalu seneng nggak seneng, baik buruk ditentukan dari luar. Ya, kebanyakan orang kan kita memantui pemicu dari luar. Sebenarnya kita itu merdeka ketika sampean bisa mengenali atau bisa memahami dimensi prana kita sudah bebas dari picuan dari luar. Sampean mau marah, mau seneng, sampean merdeka. Udah ada di kita sendiri. Nggak harus dipicu. Sampean mau marah harus ada orang yang Sampean mau seneng harus ada orang yang memuji atau berbaikan. Enggak. Ini adalah dimensi yang lebih halus. Dan barang siapa yang bisa menyelaraskan ketiga dimensi ini, Anamaya Kosa, Manomaya Kosa, Pranamaya Kosa, untuk hidup di dunia clear. Ketika sudah selaras, sudah satu tujuan ini antara raga, pikiran, dan emosi, ini satu arah. Apapun yang ada, yang sampai tuju, sampai ceritakan clear, pasti terjadi. Ya, karena apa, Mas? Cita-cita dan hasil itu ada jarak yang harus ditempuh. Dan jarak yang harus kami tempuh ini mestinya antara Anamaya Kosa,
Manu Maya Kosa dan Prana Maya Kosa ini harusnya sejalan. Sudah selaras. Harus, kalau selaras pasti bisa menempuh. Nah, penempuhan antara cita-cita menuju berhasil ini dalam berbagai macam bahasa. Kalau kita nyupik dari ajaran Islam namanya istiqomah. Cita-cita menuju berhasil harus istiqomah. Nah, istiqomah itu bahasa lainnya Prana Maya Kosa, Manu Maya Kosa, Ananda Maya Kosa itu sudah selaras satu tujuan. Bukan raganya ke sini, pikirannya ke sana, energinya diam, nggak bisa. Ketika ini selaras, kita tinggal menuju cita-cita, menuju berhasil, menempuh jarak. Nah, selarasnya antara Ana Maya Kosa, Manu Maya Kosa, dan Prana Maya Kosa ini dengan kata lain disebut selarasnya loh Mas ya, istiqomah dalam bahasa Islam. Kalau bahasa Jawa teman Dilakukan dan terus-menerus. dan banyak bahasa lainnya, banyak sekali Mas. Oke. Hanya ini kan hanya pedal sederhana. Dan mungkin banyak yang harus lebih detailkan, tapi ini ada hanya sederhana, biar sampai lebih paham.